Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Malik Setiawan. Selamat datang di channel saya, channel yang membagi video yang bermanfaat, berisi tentang tutorial di bidang pendidikan, penelitian, dan juga di bidang finansial. Salah satunya adalah dengan investasi saham. Namun, hari ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara yang mudah untuk membuat gambar setara gambar ilmiah yang bisa kita gunakan dalam jurnal ilmiah atau manuskrip jurnal dan atau skripsi bagi mahasiswa. Oke, pada hari ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah cara akses dan instalasi. Kemudian saya akan mengenalkan beberapa fitur-fitur penting yang dasar, memilih template, membuat gambar kita sendiri, dan mentransfer gambar ke manuskrip atau ke PPT atau ke tempat yang lain. Ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan aplikasi ini. Aplikasi ini namanya BioRender. Nah, saya tidak tahu apakah aplikasi ini cukup populer atau tidak di kalangan mahasiswa S1. Kemungkinan sih tidak ya. Karena yang menggunakan ini biasanya adalah sekelas peneliti ya, peneliti atau mungkin mahasiswa S2 dan S3. Tapi tidak ada salahnya mahasiswa S1 mengenal aplikasi BioRender ini, dan ini juga bisa digunakan untuk skripsi ya. Eh, Aplikasi BioRender ini tersedia dalam bentuk web page ya. Jadi kalian tidak harus mendownload atau menginstal aplikasi ini di laptop kalian. Jadi untuk laptop apapun saya kira tidak akan masalah ya, karena kita juga akan bukanya pakai apa? Web browser ya, Chrome, Edge dan sebagainya. Lalu aplikasi ini adalah aplikasi yang berbayar sebenarnya ya. Tapi aplikasi ini bisa kita gunakan secara gratis, cuma perbedaannya yang pertama adalah gambarnya tidak beresolusi tinggi ya, atau gambarnya resolusinya biasa saja, standar ya. Itu untuk aplikasi yang gratis. Yang kedua, gambar yang kita gunakan jika kita menggunakan aplikasi yang gratis itu tidak bisa kita gunakan pada publikasi jurnal ilmiah ya, jelas ya. Internasional terutama ya, karena pada publikasi jurnal ilmiah internasional akan meminta ini semacam surat ya atau sertifikat dari aplikasi ini. Kalau misalnya kita memiliki akun yang premium atau yang berbayar, maka kita bisa mendownload sebuah sertifikat bahwa gambar yang kita gunakan itu boleh digunakan untuk publikasi ya, semacam izin. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa S1 misalnya atau dosen ya, gambar itu tetap bisa kita gunakan untuk edukasi. Artinya kita pasang di ya semacam skripsi yang tidak dipublikasikan secara internasional, atau jurnal ilmiah tingkat nasional pun sebenarnya boleh, bisa-bisa saja ya. Bisa-bisa saja meskipun secara etis mungkin kurang bagus ya. Terus kalau untuk dosen juga bisa kita gunakan untuk mengajar ya, mengajar slide, kita taruh slide dan sebagainya itu boleh. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung melihat aplikasinya. Oke, jadi ini adalah web dari aplikasi BioRender ya. Kalian tinggal memasukkan biorender.com ke web browser, atau kalau misalnya tidak mau masukkan lengkap ya tinggal klik BioRender di Google, nanti akan diarahkan ke web yang official ya. Kalian langsung sign up ya, sign up nanti masukkan nama, terus kemudian asal institusi dan sebagainya ya. Bisa menggunakan email Gmail pun bisa. Berhubung saya sudah punya akunnya, maka saya akan langsung sign in aja. Jadi ini adalah tampilan dashboard ya, dashboard dari aplikasi BioRender ya. Kita ke home screen aja dulu. Nah, ini sudah home screen ya.
Kita bisa langsung membuat ya, tapi saya akan menjelaskan fitur-fiturnya terlebih dahulu. Ya, jadi ini ada galeri. Galeri itu tempat di mana dashboard yang kita gunakan untuk membuat gambar di sini ya. Lalu kita bisa memilih biorender template, klik. Nah, ini adalah kekuatan dari biorender. Ya, jadi biorender ini memiliki template mungkin entah berapa ya, ribuan, ratusan ribu mungkin, atau mungkin lebih dari jutaan mungkin ya, gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh tim biorender ataupun sudah dibuat oleh komunitas ya. Komunitas di sini adalah komunitas akademik tentunya. Jadi bukan orang umum yang membuat. Jadi kita bisa berasumsi bahwa kualitas dari gambar atau teori yang ada di belakang gambar ini ya tentu memiliki tingkat validitas yang tinggi ya, karena eh, kita juga bisa mengecek siapa yang membuat gambar-gambar tersebut ya. Makanya biorender ini memiliki fitur premium ya. Premium artinya kita harus membayar karena kita tidak usah capek-capek membuat gambar secara dari awal ya, sudah disiapkan template-nya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada ilustrasi, ada poster, ada pilihan kreator. Ya, kalau ilustrasi tentu gambar ya. Jadi ini berbagai macam gambar-gambar yang sudah disiapkan ya oleh berbagai macam orang ya. Ada yang dari tim biorender sendiri, ini biorender science designer, atau dari orang lain ya. Oke, yang berikutnya adalah kalau kita mau ya kita klik di sini ya. Kita misalnya nyari apa? Misalnya eh, interferon gamma production. Nah, jadi di sini ini interferon terlalu luas. Nah, ini ya, misalnya ini interferon pathway dan sebagainya. Atau misalnya kita buat yang lebih global aja ya, coba interferon. Banyak ya, ya tergantung kita masukkan ininya ya, kita tergantung masukkan keywordnya ya, sama seperti kalau kita mencari jurnal ya. Oke, lalu ada poster ya. Jadi poster ini adalah template poster yang bisa kita manfaatkan ketika kita mau ikut conference ya, conference tentang poster. Ini kita hapus dulu, kan nggak susah. Nah, ini template ya, template banyak dari berbagai macam, mungkin universitas atau macam-macam lah ya. Contoh kita pilih yang paling populer aja. Kita bisa lihat di sini, dilihat 11.000 orang, di-download 11.000 kali misalnya ya. Ya, kita pilih yang paling populer aja. Nah, ini kita bisa use template. Nanti kalau kita use template, klik ini, nanti kita akan ke galeri kita dan kita bisa mulai mengedit. Tapi saya tidak akan menunjukkan ini. Nah, ini terlalu basic ya. Nah, lalu ini kita kreator ya. Kreator ini orang-orang yang berkontribusi membuat gambar di biorender ya. Jadi contohnya ini ya saya kira peneliti-peneliti yang eh, sudah memiliki nama ya di dunia akademik. Tapi ada juga dari desainernya biorender. Biasanya kalau desainer biorender ini ya mereka membuat template-template yang basic ya. Kalau yang seperti ini peneliti ya tentu dia membuat gambar atau template yang berkaitan dengan studinya, penelitiannya atau mungkin kuliah-kuliahnya yang kemudian dia upload ke komunitas ini ya. Dan bisa milih siapa yang ingin kalian follow dan sebagainya. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Nah, kita juga bisa browsing gambar berdasarkan tema ya, misalnya apa? Kategori COVID ya, protokol. Protokol ini kalau misalnya kita mau melakukan penelitian atau skripsi ya, kita cari gambar aja di sini protokol apa, sel kultur, apa
immunofluorescence staining, immunohistochemistry, kita copy, kita taruh di skripsi atau tesis kita juga bisa, boleh ya. Jadi ini tidak melanggar ya. Tentu kita akan merubah sedikit ya, nggak mungkin kita akan copy paste ya, karena bisa jadi nggak sama. Nah, terus misalnya ini anatomi. Nah, ini banyak macam-macam ya. Ini adalah template yang sudah tersedia ya. Lalu bagaimana kita memanfaatkannya? Nah, kita klik galeri dulu. Tentu ketika kita mau membuat gambar, ya tentu ada tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk mendukung penelitian kita atau misalnya review artikel yang kita buat. Jadi ini adalah salah satu gambar yang sudah saya buat ya, dan sudah saya publikasikan. Ya, jadi ini review artikel, sebuah review artikel. Kalau review artikel kan tidak ada ini ya, tidak ada penelitiannya kan, hanya studi literatur. Nah, tapi dengan menambahkan gambar ini akan meningkatkan nilai jual dari manuskrip kita. Oke, jadi ini contohnya. Nah, ini adalah gambar yang sudah saya buat, ya, sudah saya modifikasi lebih tepatnya. Jadi saya tidak membuat gambar ini dari awal ya. Saya tidak membuat gambar ini dari awal. Saya eh, membuatnya gini. Jadi kita balik ke galeri dulu, ya. Kebetulan review artikel saya itu tentang BMP4 ya, BMP4 sebuah protein, morphogenetic protein. Nah, BMP4 ini salah satu anggota dari eh, TGF beta ya, TGF beta. Jadi dia menggunakan signaling TGF beta. Nah, cara saya membuat adalah saya create new ya, illustration. Kemudian saya search ini ya, TGF signaling. Nah, jadi ini sudah ada template-template yang dibuat oleh BioRender ya, atau mungkin komunitas kita nggak tahu tentang TGF beta dan BMP signaling pathway. Kita klik ya. Add ya, kita klik ini, kita lihat dulu sesuai nggak? Oh, oke, sesuai. Nah, kita add to canvas. Oke, jadi ini ya. Nah, lalu bagaimana peran dari kita sebagai peneliti memanfaatkan ini? Jadi ini adalah template yang general dari TGF beta signaling pathway sama BMP4. Nah, cuma di review artikel saya ini kan ingin menceritakan tentang bagaimana BMP4 BMP4 signaling pathway ini teraktivasi, apa yang mengaktifasi dan apa yang berperan dalam melakukan blocking. Nah, ya tentu saya nggak bisa pakai ini kan. Nah, maka saya tetap menggunakan ini sebagai template, ya. Lalu saya modifikasi, ya. Modifikasi pertama saya tambah judul, ya. Terus saya rubah-rubah sedikit ini, saya tambahkan. Jadi BMP4 signaling pathway itu ada dua, smart dependent sama smart independent, ya. Kalau di sini kan ya ada sih, tapi dia nggak dijelaskan mana yang smart dependent, mana yang smart independent ya. Jadi di sini saya apa? Mana nih? Oke. Jadi di sini saya tambahkan smart independent pathway BMP4 signaling. Di sini saya tambahkan smart dependent ya. Terus ini juga saya ganti. Saya kan hanya ingin membahas BMP4 saja, tidak TGF beta secara umum. Nah, ini saya tambahkan
BMP reseptor 1 sama 2. Lalu reseptor BMP ini kan harus diaktifasi oleh protein BMP kan, maka saya tambahkan gambar ini. Lah gambar ini dari mana? Ya gambarnya dari sini ya. Misalnya saya mau tulis epitope dari nggak ada ya. Ya ini lah. Kemarin saya lupa lihatnya di mana atau antigen. Atau kita juga tetap bisa menggunakan ini ya, menggunakan icon ini. Nah, ini protein. Nah, misalnya soluble protein ya. Nah, tinggal kita cari ya. Tapi kalau saya kemarin ini nggak nyari, ya lihat ngambil dari ini sih, dari ininya ya. Apa nyari ya? Lupa saya. Ya lihat-lihat kita di-explore ya, explore nanti kan pasti akan ketemu yang kita inginkan, gambar yang kita inginkan ya. Nah, ini terus kemudian saya tambahkan ini. Ini adalah apa? Sinyal yang atau protein yang memblocking ya, memblocking BMP4. Saya tambahkan ya. Kemudian kita bisa nambah shape ya, panah, teks. Kita bisa merubah ukuran kanvasnya ini ya. Kalau nggak mau square ya kita bisa ubah landscape dan sebagainya. Jadi ini ada pilihan icon, ada template ya. Nah, ini gambar-gambar dasar ya. Ini juga bisa kita gunakan, favorit dan lain-lain ya. Itu ya. Jadi kita harus kreatif memang ya, harus kreatif untuk menggunakan tools yang sudah disediakan. Nah, katakanlah ini sudah selesai. Ketika sudah selesai ini, baru saya kirim ekspor. Nah, ini kemarin ya saya ikut ini ya, ikut ukuran yang sudah direkomendasikan oleh jurnal yang ingin saya masukkan ya. Tapi kalau misalnya kalian mau buat awal ya, ya enggak masalah kalian buat ukuran semau se yang kalian inginkan ya. Nanti kalau misalnya kalian mau upload publik manuskripnya mau di-submit ke jurnal ya, lihat bagaimana aturan dari jurnal tersebut. Biasanya ada resolusi dan sebagainya. Nah, sayangnya kalau apa free ini kan kebetulan akun saya lagi free ya ini ya. Itu resolusinya rendah ya, tapi nanti kita lihat bagaimana resolusi rendah ini. Yang berikutnya adalah ketika kita nggak berlangganan premium, maka kita tidak akan bisa mendapatkan license, ya, license untuk publikasi. Ya, tapi kalau misalnya untuk skripsi atau publikasi di dalam negeri sepertinya sih tidak masalah. Ya, nah kita buat ekspor aja. Oke, nah langsung masuk sini ya. Dan ketika kita sudah akan menggunakannya, kita harus memasukkan ini ya. Whenever you use your figure, you should include a proper citation. Jadi nanti kita akan menambahkan ini, created with biorender.com. Nanti saya akan tunjukkan hasil dari gambar tersebut. Ya, jadi ini langsung kita download, kita save as ya. Kita open aja. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya ya lumayan sih ya, nggak terlalu pecah-pecah banget ya. Kalau untuk skripsi ya oke lah ya. Kalau untuk publikasi jurnal, terutama jurnal internasional bereputasi ya memang nggak bisa ya. Mau nggak mau harus apa premium ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara premiumnya. Oke, oke. Sekarang saya akan buka hasilnya ya, hasil dari apa? Hasil dari gambar yang tadi sudah saya buat dan sudah saya publikasikan di sebuah publikasi. Saya buka di akun saya biar cepat. Nah, ini adalah publikasi saya. Ya ini ya.
Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini kalau misalnya di apa di gambaran bukan di PDF ya. Kita coba lihat PDF-nya. Oke, ini PDF-nya ya. PDF-nya kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini kalau gambar yang resolusi tinggi ya. Ya ukurannya bagaimana ya tergantung jurnal editor untuk mengukurnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana saya menambahkan biorender ya. This schematic was created with biorender.com. Jadi kita harus menambahkan ini ya sama publikasi yang kita kirimkan dari aplikasi yang premium. Oke. Lalu berapa sih ini apa bayarnya ya? Coba kita lihat. Nah, ini upgrade ya, upgrade. Nah, ini adalah tarifnya ya. Jadi $35 per bulan ya. Tapi harus dibayar selama 1 tahun. Kalau dibayar cuma 1 bulan aja ya ini 39 per bulan. Nah, 39 atau 40 lah ya. 40 itu kurang lebih $40 itu ya sekitar 900 ribuan sampai 1 juta ya. 1 juta lah, anggapnya 1 juta sama 1 bulan. Kalau misalnya ini kasusnya adalah seorang mahasiswa ya, mahasiswa S1 atau S2 ya mungkin saya tidak merekomendasikan ya. Kalau S2 mungkin masih S1 saya nggak merekomendasikan. Kalau S2 sama S3 kalian bisa apa urunan ya, urunan bersama dengan beberapa teman ya. Yang pasti ya cukup cukup 1 bulan aja ya, 1 bulan. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan semuanya membuat gambar tersebut bareng-bareng ya. Kalau misalnya nggak bareng-bareng ya nggak bisa hanya berlangganan 1 bulan. Atau kalau misalnya kalian mahasiswa S3 ya, atau misalnya kalian adalah dosen ya, peneliti, researcher ya mau nggak mau ya kalian harus mengeluarkan uang ya untuk berlangganan ini ya. Nggak usah yang lab member seperti ini ya. Pakai yang individual sama aja ya. 35 kali 12 berapa? 420 kali 15.200 sekarang. 6 juta ya, 6 juta. Kalau ini buat institusi saya kira 6 juta adalah harga yang sangat murah ya. Sangat murah. Nah, kebetulan di tempat saya di kampus saya sedang studi S3 itu mereka departemen tapi ya bukan kampus ya, departemen lab anatomi itu berlangganan satu akun. Satu akun aja. Jadi ya 6 juta kan murah ya satu akun. Jadi ada student di bawahnya ketika sudah selesai membuat gambar tadi ya, itu dia tidak perlu mendownload yang resolusi tinggi dan nggak perlu mendownload license-nya, tinggal dikirim ke salah satu ketua departemen atau ya orang yang memang bertugas untuk membawahi akun yang premium itu ya tadi ini tinggal di share apa ini bisa nggak nanti yang punya akun premium itu akan mendownloadkan apa gambar yang nah ini ya share ya tinggal share kemudian orang yang memiliki akun premium akan mendownloadkan dan me-apply license-nya terus kemudian dikasihkan ke saya kemarin ya kebetulan dosen saya mendownloadkan dan apply license dan dikasihkan ke saya lalu saya submit ke jurnal tempat saya submit manuskrip. Oke, jadi begitu ya saya kira cukup video ini sudah cukup panjang. Yang pasti aplikasi BioRender ini adalah aplikasi yang sangat berguna ya, sangat bermanfaat dan memiliki resources yang powerful yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti dan mahasiswa terutama di pendidikan tinggi yang levelnya level advance ya. Kalau kalian mau publikasi di jurnal bereputasi,
ya mereka akan melihat ini apakah jurnal kita cukup menarik untuk dipublikasi. Salah satu hal yang bisa kita buat, kita tambahkan untuk nilai tambah biar artikel kita menarik ya dengan menambahkan gambar-gambar yang bagus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe ya. Saya akan membagikan video-video tutorial tentang penelitian dan akademik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.